Oke, jadi di week 13 ini kita akan bicara mengenai distribution fitting dan validasi model. Ya. Jadi saya kembali ke slide di minggu pertama yang pernah saya tunjukkan ini ya. Anda mestinya juga sudah pernah lihat slide ini ya. Karena ini yang sebetulnya inti dari simulasi itu ada di gambar ini. Ya, jadi ada sebuah sistem real yang Anda ambil sebagian komponennya, kemudian Anda buat model. Ya. Nah, tapi sebetulnya ini adalah hanya satu aktivitas pertama dari tahapan studi simulasi. Yang Anda pelajari dengan ProModel sebelumnya itu sebetulnya baru di tahap ini. Jadi Anda bikin model komputer dengan sebuah software untuk menggambarkan sebuah kondisi sistem real. Nah, kenapa kok dipilih ProModel? Ya karena software itu membantu, mempermudah daripada kalau Anda harus buat pemrograman dengan sebuah bahasa pemrograman. Jadi Anda tidak usah bersusah payah membuat animasinya, Anda tidak usah bersusah payah membuat distribusi statistiknya misalnya ya. Jadi misalkan di dalam arrival Anda tentukan frekuensi kedatangannya atau jarak antar kedatangannya dengan distribusi eksponensial dengan jarak min sekian gitu ya. Anda tinggal tuliskan di situ. Tapi kalau Anda bikin pemrogramannya dengan satu bahasa pemrograman tertentu, itu bikin satu subrutin khusus untuk mengenerate bilangan random yang berdistribusi eksponensial. Jadi Anda sudah dipermudah di situ. Cuma permasalahannya adalah, katakan yang sudah Anda pelajari dari minggu ke-8 sampai minggu ke 8, 9, 10, 11, 12 ya, 5 minggu ya, sampai minggu ke-12 minggu lalu. Anda sudah pelajari itu pun mungkin baru 10 sampai 15% kapasitas atau kemampuan dari ProModel yang Anda pelajari. Jadi sifatnya baru introduction. Tapi katakan Anda menemui sebuah sistem real, kemudian Anda bisa gambarkan, modelkan di dalam ProModel, kemudian Anda presentasikan. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, terus untuk apa gitu ya? Ya, bagus memang bisa divisualisasikan, dianimasikan, ditunjukkan, oh ini loh sistem ibu atau sistem bapak gitu ya, kalau Anda presentasi di depan pimpinan perusahaan, jalannya seperti ini. Tapi untuk apa gitu ya? Karena kan definisi dari simulasi adalah satu tahap itu adalah modeling proses dan tahap berikutnya adalah eksperimen. Nah, Anda belum bikin eksperimen kemarin ya. Ya, mungkin di dalam pembuatan model itu saya minta coba kalau ini begini, coba kalau ini begitu ya. Tapi itu eksperimen dalam konteks mencoba kapasitasnya ProModel. Pakai resource misalnya ya. Coba kalau ditik return home if idle. Kalau nggak ditik, ya itu bukan eksperimen dalam arti Anda mengeksperimenkan sistem, tapi ada eksperimen untuk melihat jalannya model ProModel yang Anda buat. Ya. Nah, eksperimen di sini, ini yang dimaksud adalah eksperimen dengan modelnya. Dan harus punya tujuan apa? Pertama ya, paling tidak Anda harus bisa menjelaskan behavior dari sistem itu ya. Jadi, kalau ini saya running, ya Anda sudah selesai buat, kalau ini saya running, maka hasilnya seperti ini. Itu Anda menjelaskan behavior. Terus kalau Anda sudah dapat hasilnya, kemudian Anda mesti mikir sebetulnya untuk ini ya, improve performance. Sebetulnya bisa diapakan? Bisa diapakan sistemnya itu supaya kinerjanya lebih baik tanpa Anda harus eksperimen langsung di dalam sistem. Ya, Anda jangan mengganggu sistemnya, tapi Anda buat modelnya ini, ya, buat modelnya ini, kemudian Anda eksperimen di sini. Anda jangan eksperimen di sini, gitu ya. Anda eksperimen di sini untuk mengamankan sistem real itu dari hal-hal yang tidak perlu yang mungkin terjadi akibat dari eksperimen itu. Nah, sekarang satu persoalan yang penting adalah kalau Anda ingin melakukan eksperimen di sini, kemudian Anda sampai pada kesimpulan, modelnya bisa dibuat lebih balik kalau A, B, C, D ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya, Anda punya usulan. Kemudian pertanyaannya, apabila Anda lakukan perubahan itu, apakah nanti kira-kira perubahan itu juga akan berdampak pada sistem real? Ya, jadi itu yang harus diselesaikan, ditentukan dengan apa yang akan kita bahas di dalam hari ini, yaitu
topik validasi model, artinya model Anda itu harus Anda buktikan dulu ya dengan serangkaian uji statistik. Ya mau nggak mau statistiknya harus kita pakai ya. Jadi Anda nggak bisa, wah statistika 1 sudah lewat semester 2, statistika 2 sudah lewat semester 3 selesai, pokoknya lulus dapat B ya, nggak tahu, tapi isinya kalau sekarang diminta untuk pakai uji hipotesis nggak bisa. Itu tidak diharapkan seperti itu ya. Jadi di TI Anda belajar banyak itu tujuannya justru kalau sudah sampai di mata kuliah semester akhir yang membutuhkan integrasi dari berbagai teori itu Anda bisa melakukan. Jadi Anda nanti melakukan validasi model dengan serangkaian uji statistik untuk menyimpulkan apakah model saya ini gambaran dari sistem real. Hanya apabila Anda sudah bisa menyimpulkan itu, ya, baru Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya, eksperimen atau enggak. Karena tidak ada gunanya Anda eksperimen di sini kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa model Anda itu adalah representasi dari sistem. Maksudnya gimana? Misalkan Anda buat hasil pro modelnya ya, terus Anda running, ya, Anda running, terus katakan output hariannya 10, gitu ya. Output hariannya 10 dari hasil running pro model Anda. Terus Anda report ke manajer produksi. Manajer produksi bilang, nggak bisa 10, nggak sampai. Paling banter cuma 5 satu hari. Gitu. Loh, ada yang salah berarti. Ya, kalau Anda bikin pro model hasilnya 10, nggak sama dengan hasil di sistem real, terus Anda eksperimen di sini, ya nggak ada gunanya. Ya. Anda eksperimen di model, Anda mau tambah resource, mau tambah, nggak ada gunanya. Ya. Jadi itu yang harus diselesaikan lebih dahulu. Anda pastikan dulu hasilnya ini sama dengan hasil kondisi real. Jadi dengan uji statistik. Nah, sekarang kalau uji statistiknya gimana? Ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, uji bedamin. Jadi Anda replikasi di pro model, Anda running, ya kemudian Anda dapatkan rata-ratanya, misalkan tadi 10 ya, terus Anda bandingkan dengan kata-kata dari manajer produksinya. Dia bilang 5, terus Anda lihat lagi model Anda, wah ini kayaknya ada yang salah ini ya. Mesti ada yang dibetulkan. Apa yang nggak make sense, sehingga kok dia bisa lebih cepat. Anda otak-atik lagi toh, Anda otak-atik lagi, katakan sekarang oke, rata-ratanya sekarang sudah mendekati 5, gitu ya, 5,5 misalnya gitu ya. Terus Anda lakukan uji statistik, 5,5 itu ada standar deviasinya, Anda lakukan uji statistik. Apakah 5,5 di sini sama dengan 5? Uji bedamin satu sampel kecil, ya satu populasi. Ya kecuali Anda mau replikasinya 30 kali ya boleh. Tapi replikasi biasanya 10 kali cukup, terus kemudian uji statistiknya uji sampel kecil aja. Jadi Anda lakukan uji hipotesis. Apakah rata-rata ya itu min itu salah satu pilihan ya. Anda bisa juga ambil variansnya gitu ya. Tapi katakan Anda ingin uji beda minnya aja. Jadi 10 Anda bandingkan dengan 5,5 Anda bandingkan dengan 5 di sini. Dengan uji statistik beda min untuk satu sampel kecil ya. Coba dilihat teorinya. Uji beda min untuk satu sampel kecil seperti apa? Gitu ya. Jadi terus Anda simpulkan kalau hasil pengujiannya menyatakan bahwa oh ya sama dengan, atau handulnya gagal ditolak ya. Kalau tidak sama dengan nanti saya tuliskan lagi ya uji hipotesisnya. Kalau sama berarti Anda boleh lanjut dengan eksperimen. Kalau tidak sama berarti Anda masih harus cari ternyata 5,5 itu nggak sama dengan 5 gitu ya. Nah, Anda otak-atik lagi. Nah, ada juga kemungkinan setelah Anda simulasikan ya dapat tadi pertama kali dapat 10 ya. Terus manajer produk Anda tanya gitu. Anda presentasi, Anda tanya, Anda sampaikan outputnya 10 per hari. Terus katanya manajer produksinya, wah saya nggak ingat ya berapa ya kalau saya ditanya. Tapi kalau dari laporan kayaknya nggak nyampe ada 10 itu. Coba Anda kemudian dikasih lihat buku laporan produksi harian, terus Anda ambil datanya. Berarti sekarang Anda bukan punya statement, tapi Anda punya serangkaian data. Maka Anda melakukan uji hipotesis 2 populasi. Data versus data. Sampel versus sampel. Ya, uji bedamin dari 2 populasi. Nah, ini ya, jadi tahapan ini yang harus Anda lalui. Nah, tapi sebelum Anda masuk ke tahap itu, berarti pada waktu bikin model, Anda perlu memodelkan semua kerandoman keajaan yang muncul di sistem real ini. Ya, tidak usah semua, Anda harus pinter-pinter milih
mana yang perlu dimodelkan, ya. Contohnya apa yang kita buat di praktikum kemarin, ya, yang kita buat di praktikum kemarin kebetulan tidak ada yang pakai distribusi statistik ya. Tapi ada cukup banyak weight di situ, ada cukup banyak move for, yang mana yang Anda anggap kritis, yang perlu Anda ambil datanya, kemudian Anda cari distribusi statistiknya. Jadi itu harus dilakukan dulu melalui distribution fitting, ya. Nah, untuk masuk ke distribution fitting, saya akan tunjukkan. Jadi di ULS itu Anda sudah, bentar ya, di ULS Anda sudah diberi ya sampel data untuk praktikum EasyFit. Kita pakai EasyFit ya, bukan pakai StatFit ya. StatFit itu bawaannya per model, tapi dia jumlah distribusi yang bisa ditangani hanya sedikit. Jadi kalau pakai per model, bentar ya, saya buka per modelnya dulu. Nah, kalau Anda pakai pro model, di sini ya, ini ada StatFit juga, ya. Jadi kalau Anda mau pakai StatFit, Anda bisa klik dari window pembuka tadi ya, atau dari Tools, kemudian Anda pilih StatFit. Ya. Nah, cuma kelemahannya, jadi nanti datanya Anda masukkan di sini ya, datanya Anda masukkan di sini. Misalkan Anda masukkan 10, 15, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kelemahannya nanti di dalam uji distribusinya hanya ada beberapa distribusi. Oke, coba saya masukkan aja 10 data. Gini ya, kemudian Anda lihat setup. Nah, ini jadi hanya bisa binomial, eksponensial ya, log normal, normal, Poisson, uniform. Hanya ini yang bisa ditangani oleh StatFit. Minim sekali ya, jadi saya tidak menyarankan Anda pakai StatFit, meskipun pemakaiannya juga tidak terlalu rumit ya. Jadi yang akan kita pakai adalah EasyFit ya. Jadi kita akan masuk ke EasyFit, nanti kita pakai ini sebagai sampel data. Ini sudah dalam Word, jadi Anda bisa kopikan langsung di EasyFit. Ini saya copy dulu ya, misalkan dataset 1, saya copy, kemudian saya masuk ke EasyFit. Oke, nah ini EasyFit saya mestinya masih kelihatan ya. Oke ya, saya langsung paste ya, Ctrl V di sini, oke. Datanya masuk di kolom A. Setelah itu Anda tinggal klik ini gambar petir ini ya. Jadi langsung fit ya. Kalau Anda mau cek menu-menu yang lain ya, analyze deskriptif statistik, Anda lihat deskriptif statistik dari var 1 ini dari distribusi dari data di A. Nah, perhatikan kalau dia ada desimal, otomatis akan dianggap sebagai data continue. Ya. Mestinya deskriptifnya ini nggak muncul. Oke, deskriptif statistiknya ya. Jadi ada 30 data, jangkauan range itu apa itu? Kalau di stat 1 di pelajaran statistika deskriptif ya. Ini ada kan data terbesar dikurangi data terkecil ya. Rata-rata varian berarti kuadrat dari standar deviasi ya. Standar deviasi ini berarti akarnya varian dan seterusnya, koefisien variasi dan seterusnya ya. Data terkecil dan seterusnya. Ini kalau Anda mau lihat min-nya ya. Kalau Anda mau fit langsung, Anda bisa klik ini gambar ini ya. Icon petir itu kemudian Anda lakukan fit. Oke. Nah, jadi Anda lihat ini ada banyak sekali distribusinya ya. Tapi ini pun nantinya tidak bisa kita pakai semua, tidak bisa Anda pakai semua, karena nanti per model hanya mengenal sebagian. Jadi, yang mana yang dikenal oleh per model itu Anda harus perhatikan juga. Ya. Oke, jadi ketika Anda fit, kemudian Anda ditampilkan gambar ini. Ya. Gambar ini artinya
gambar yang orange, garis yang orange ini adalah distribusi teoritis dari distribusi error ya. Nama distribusinya memang error, bukan hasilnya error ya, tapi nama distribusinya adalah distribusi error. Distribusi error itu simetris seperti ini ya, mirip seperti agak cenderung uniform ya, antara uniform dan normal ya, tapi intinya simetris. Sedangkan yang bar-bar ini adalah histogram dari data Anda. Jadi Anda tinggal lihat ini cocok enggak kira-kira ya. Cocok enggak gambar histogram ini? Anda bisa pilih yang lain, misalkan Johnson. Johnson ini mirip uniform tapi agak turun ya, melandai seperti ini. Cocok enggak gitu ya? Kalau uniform lurus. Pada ini berapa ini? 1, something ya, 0,195 kayaknya ya. Anda bisa lihat yang lain juga. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, wah Pak, berarti subjektif ya Pak ya? Ya enggak subjektif. Ya enggak subjektif. Supaya enggak subjektif, jangan ini hanya untuk pedoman secara garis besar aja. Tapi untuk pastinya Anda pilih menu yang goodness of fit. Ya, Anda pilih menu yang goodness of fit. Kemudian Anda lihat ada 3 tes yang dilakukan oleh EasyFit ya, yaitu tes statistik KS, tes statistik AD, dan tes statistik chi-square. Ya, jadi yang mana yang terbaik? Anda klik aja nama metodenya ini. Jadi kalau Anda klik misalkan Kolmogorov-Smirnov ini ya, Anda klik, Anda akan diberikan kalau berdasarkan tes Kolmogorov-Smirnov rankingnya ya. Jadi Anda lihat rankingnya KS ini urut ya, rankingnya yang lain kan tidak urut. Kalau pakai KS, rankingnya ini, error adalah yang terbaik. Johnson kedua, Johnson SB, uniform ketiga, dan seterusnya. Ya. Kalau pakai AD, agak mirip-mirip, ya. Tapi kalau Anda mau pastikan, Anda klik lagi, ya. Ini hasilnya untuk pakai AD. Ya. Uniform tadi nomor 3, Johnson nomor 2, sekarang kebalik urutannya, jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi 3 besarnya sama, ya. Tapi begitu ranking 4 ke bawah, nggak sama. Nah, kalau pakai chi-square, beda lagi ya. Kalau pakai chi-square, yang 3 besar tadi nggak masuk semua. Jadi yang mana yang dipakai ya? Karena masing-masing tes ini tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa superior ya. Kadang-kadang pakai chi-square itu juga baik ya, tapi kadang pakai yang lain itu yang lebih baik. Kita nggak tahu. Jadi saran saya biasanya, nah ini kalau ini baru Anda pakai judgement. Paling enggak urutannya Anda sudah tahu. Anda sudah nggak usah ngitung. Pakai KS test itu ngitungnya rumusnya kayak apa, Anda nggak usah ngitung, tes statistiknya, Anda sudah dikasih rank. Ya. Pakai Anderson-Darling test, Anda juga sudah dikasih rank. Anda pilih-pilih saja ya, jadi mempertimbangkan, ini kayak persoalan multi kriteria ya. Saya ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, terus hasilnya ini. Yang mana yang mau saya tentukan? Ya Anda bisa menentukan, anggap aja misalnya dengan cara apa? Katakan ini Anda mau jumlahkan, gitu ya. Rankingnya Anda jumlahkan. Nanti yang jumlahnya terkecil yang Anda pilih. Bisa aja kan gitu kan? Atau Anda lihat 2 dari 3 yang banyak kesamaan. Misalkan KS dan AD ini banyak samanya di 3 besarnya, oke lah saya lupakan chi-square. Jangan-jangan mungkin chi-square ini nggak cocok. Ya itu bisa aja. Ya, jadi ini tidak ada metode bakunya ya. Anda bisa milih, karena nanti toh Anda harus memfilter lagi dengan apa yang diterima oleh promodel. Jadi contoh ya, ini ada error uniform Johnson. Oke, kita lihat 3 ini aja. Sekarang saya akan masuk ke help dari promodel ya. Filenya sudah saya upload juga di ULS. Coba saya lihat help-nya. Nah, ini distribution function dari promodel. Ya, ini somewhere di dalam software promodel itu ada help. Kalau Anda cari distribution function, harusnya Anda nemu ini. Ya, kalau enggak, Anda nggak bisa nemu karena itu based on HTML ya. Jadi mungkin nanti mesti nulis address-nya di browser dan sebagainya. Oke, kalau Anda nggak bisa nemu file help-nya ini, sudah saya kasih di ULS. Jadi sekarang
distribution function yang bisa diterima oleh permodel itu hanya ini. Anda cari di sini error atau Johnson nggak ada kan? Ya, error atau Johnson nggak ada. Jadi yang ada dari 3 besar contoh tadi adalah uniform, ya, distribusi uniform. Jadi Anda hanya bisa pakai distribusi uniform. Ya. Kita kembali ke isi feed-nya. Oke, ini hasilnya distribusi uniform. Oke lah, kalau gitu kita pakai distribusi uniform. Ya, oke. Jadi langkah pertama dari start feed ini, dari isi feed ini ya bukan ya ini sudah bukan langkah pertama ya. Jadi Anda masukkan data, kemudian Anda feed distributionnya, Anda lihat hasilnya di tab goodness of feed ini, kemudian Anda pilih berdasarkan judgement Anda mana yang terbaik dari yang ada ini yang bisa diterima oleh permodel. Coba kalau saya lihat chi-square ya. Erlang 3 parameter, Cauchy, log percent 3. Kalau tadi di distribusi fungsinya, Erlangnya enggak ada ini, karena Erlangnya ini 2 parameter, A dan B aja. Ya, min dan terus Cauchy enggak ada. Apalagi tadi? Log percent 3, kayaknya enggak ada juga. Log normal yang ada. Ini pasti ini enggak ada, general gamma. Jadi, paling dekat adalah gamma, distribusi gamma. Triangular ada, ya. Log gamma enggak ada, gamma triangular. Ini kalau mau pakai chi-square ya. Jadi kalau mau pakai chi-square paling dekat gamma atau triangular ini. Kalau pakai KS atau AD paling dekat adalah uniform. Jadi berdasarkan apa yang bisa diterima oleh permodel, maka KS pilihannya uniform, AD pilihannya uniform, chi-square pilihannya gamma. Ya. Jadi KS yang paling atas uniform, AD yang paling atas uniform dari yang bisa dipilih di permodel, chi-square yang paling atas gamma. Sudah, silahkan Anda memilih berdasarkan judgement Anda. Ya. Nah, bisa jadi sebetulnya, oke lah saya mau pakai uniform. Bisa jadi, terus kemudian uniformnya Anda pakai, Anda masukkan di dalam permodel. Setelah itu Anda lakukan uji validasi model tadi ya. Jadi misalkan hasilnya terus kemudian 10. Anda tanya ke manajer pabrik bilang enggak, lebih dari 5 lah hasilnya itu. Terus Anda, ini menjadi amunisi, jangan-jangan salahnya saya di sini tadi, gitu ya. Jangan-jangan saya salahnya milih uniform tadi. Oke dah, coba sekarang kali ini saya pilih chi-square dengan gamma. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk memvalidasi model ya. Kalau sudah dicoba dengan cara ini juga masih nggak bisa, maka ya jangan-jangan mungkin datanya kurang banyak misalnya. Nah, itu adalah beberapa contoh pertimbangan ya human judgment yang bisa dilakukan ketika Anda mau milih ini. Nah, sekarang pertanyaan lain adalah nulisnya di permodel gimana? Kalau saya mau pilih misalkan uniform, nulisnya gimana ini? Ya, karena kalau di distribution function-nya di sini uniform, ini ada parameter A dan B, ya. Parameter S-nya ini biasanya lupakan saja ya, makanya ini di dalam kurung ini biasanya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Ada keterangannya nggak ini? Oh, ini stream ya. Jadi kalau Anda mau mengontrol jalannya bilangan random, Anda pakai nomor stream di sini. Ya, kalau Anda nggak isi ya berarti dianggap streamnya default. Biasanya kita nggak usah isi, tapi nanti replikasinya aja yang diisi supaya dia bisa mengenerate bilangan random sendiri. Oke, uniform A dan B, min dan half range, ini yang harus hati-hati, khususnya kalau distribusi uniform. Ya, karena ini agak tidak lazim cara menulis di dalam promodel ini. Cara menulis di dalam promodel ini rata-rata parameter A itu selalu dijadikan min ya. Sehingga kalau biasanya Anda menemukan distribusi uniform itu ditulis dengan batas bawah, batas atas, itu yang harus dikonversikan menjadi min dan half range. Kalau distribusi yang lain cenderung sama. Misalkan yang Anda familiar apa normal gitu ya. Normal min standar deviasi. Awas ya, standar deviasi yang dimasukkan, jangan varian yang dimasukkan. Nah, kalau di promodel min dan half range. Ini yang nggak sama, sekarang kita pindah ke start feed. Jadi sekarang kita masuk ke tab yang di tengah ini ya, summary. Nah, kita lihat uniform, oke, scroll ke bawah sampai ketemu uniform, uniform di sini A dan B, ini adalah batas bawah, batas atas. 5,0 dan 19,7. Atau saya anggap aja 20 ya.
5 dan 20. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke whiteboard untuk menunjukkan konversinya, ya. Jadi apa yang kalau ini uniform di mana A dan B-nya ini adalah batas bawah, batas atas, ya. Di mana A-nya ini batas bawah, dan B-nya batas atas. Ini adalah cara yang umum di dalam menuliskan distribusi uniform. Di dalam buku-buku statistik juga begini nulisnya, ya. Yang nggak umum memang punyanya ProModel. Jadi ini cara yang umum ini ada di EasyFit, ya, dan juga di textbook lah, ya. Sekarang kalau mau dikonversikan menjadi versinya ProModel, di mana di dalam ProModel ini sekarang U-nya ini adalah A-nya itu min, dan B-nya ini adalah half range. Ya, ini versinya ProModel. Maka konversinya, kalau ini U 5,20, berarti di sini kita harus nulisnya U dalam ProModel. Awas ya, ini paling banyak salah ketika Anda bikin project. Jadi nggak diperhatikan materi ini, terus kemudian ditabrak aja masukkan ProModel U520. Dibaca oleh ProModel, 5 itu adalah min. Jangkauannya 20. Berarti batas bawah angkanya 5 dikurangi 20 berapa? Minus 15 ya. Minus 15 sampai 25. Dianggapnya gitu. Dan distribusi uniform itu juga paling sering ditemukan. Ya, paling sering ditemukan. Jadi kalau Anda mau menggunakan distribusi uniform, hati-hati ya. Minnya berapa ini? Ini kan 25 ya. Apa ini? Ini ya, 25 ya. Berarti di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya 5 dan 20 ini berapa? 12,5 kan? Betul ya, ditambah 7,5, 12,5. Ya. 12,5. Kemudian half range-nya itu adalah 7,5. Ya, jadi caranya nulis di ProModel nanti adalah ini. Sehingga nanti ini sama dengan batas bawahnya adalah min dikurangi half range, ya. Min dikurangi half range, jadi 12,5 dikurangi 7,5, ini 5. Min ditambah half range, jadi batas atas. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang Anda dapat dari EasyFit tadi, harus Anda konversikan ke ProModel menjadi min dan half range. Ya. Jadi saya hapus, saya coba tunjukkan ya. Jadi kalau umumnya itu, misalkan distribusi statistiknya itu adalah ini uniform, gini ya. Jadi ini A dan B versinya, ini A dan B versinya versi umum ya, atau termasuk juga di dalam EasyFit. Maka di dalam ProModel Anda cara nulisnya bukan 5 dan 20, tapi ini adalah min dan ke sini ini adalah half range. Jadi contoh ya, kalau distribusinya uniform 0,1. Ini banyak Anda temukan kan? Konversinya gimana ini contohnya? Jadi ini konversinya apa ini? U 0,5, Pak. Dan 0,5. ya. Ya. Jadi jangan bingung ya, nanti kalau lihat di dalam ProModel ada
U 0,5, 0,5. Loh, batas bawahnya 0,5, batas atasnya 0,5. Bukan. Ya, karena di dalam permodel, misalkan itu di dalam processing time-nya, sudah Anda konversi dengan konversi dari ini. Ya, jadi ini nanti bisa masuk misalkan di dalam weight. Jadi kalau tadi tampol itu adalah yang kita udah tes di EasyFit itu misalkan data waktu proses, maka nanti Anda nulisnya di dalam processing weight berapa tadi? 12,5, 7,5. Gitu ya. Oke, jadi ini khusus untuk distribusi uniform. Saya balik lagi ke saya balik lagi ke ya isi fit-nya ya. Waktunya tinggal 46 menit, nanti kita lanjutkan jam 11. Oke, jadi ini adalah parameternya. Jadi yang di dalam summary ini adalah parameternya. Kalau tadi misalkan Anda mau pakai chi-square, gamma, ya. Jadi Anda lihat, oke lah, saya mau pilih gamma misalkan, Anda nggak cocok, atau setelah Anda coba uniform ternyata diuji validasi dengan distribusi statistik, nggak masuk, ya nggak cocok. Jangan-jangan ini salahnya di sini, ya, atau pilihan distribusi pilihan distribusi yang dipakai tidak cocok. Jadi Anda mau percaya sekarang sama chi-square, Anda pakai gamma, alfa beta, ya 8,5, 1,5, gitu ya. Kita cek di pilihan permodel ada nggak gamma? Oh ada. Nggak ada konversi, nggak perlu perubahan apa-apa ini. Jadi kalau itu Anda mau pakai, Anda ganti tadi weight U 12,5, 7,5, Anda ganti dengan weight G dalam kurung apa tadi? 8,5, 1,5 misalkan gitu ya. Mau 3 desimal juga boleh lah ya. Itu kalau Anda pakai gamma. Gitu ya. Jadi ini isi fit nggak susah pakainya ya. Anda tinggal masukkan data ya. Pertama masukkan data. Nah, masukkan data. Kemudian klik ini fit distribution atau F9, dapat hasilnya ya. Begitu dapat hasilnya, ini nggak usah, kalau mau dilewati juga nggak apa-apa dah ya, tapi kalau mau dilampirkan di dalam laporan, mungkin ada baiknya dari distribusi yang Anda pilih. Kalau mau Anda lewati, Anda langsung masuk ke sini, Anda main klik di sini, ya, Anda pilih-pilih mana yang cocok ya, sambil Anda bandingkan dengan ini, ya. Kemudian Anda pilih, kalau sudah Anda pilih, Anda cek parameternya, ya. Dan jangan lupa kalau uniform harus dikonversi, kalau distribusi lainnya nggak perlu, kemudian Anda bisa masukkan di ProModel. Nah ini waktu break ini Anda bisa gunakan untuk coba tes dengan data kedua dan data ketiga ya. Jadi ini misalkan saya pilih dataset 2 ini. Saya copy, saya pindah ke isi fit, saya masukkan di kolom B ya. Ctrl V, kemudian fit. Nah, pilih yang var 2 ya. Jadi dia sekarang masuk di var 2. Ya, sudah. Hasilnya lihat goodness of it. Cari-cari sekarang. Wegby, Weibull kayaknya ada ya kalau Weibull itu cukup cukup umum. Weibull ada ini ya, A dan B. Tapi itu kalau pakai KS, kalau pakai AD jatuh di ranking 34 Weibull itu. Ya chi-square jatuh di ranking 11. Jadi kalau mau pakai KS, Anda percaya sama KS, Anda pakai Weibull. Kalau Anda pakai AD, ini nggak ada semua ini. Paling dekat normal. Ya, saya lumayan hafal lah ya. Jadi saya nggak tahu nggak pernah baca ini di distribusi pilihan di ProModel. Paling dekat normal. Kalau AD Anda bisa pakai distribusi normal. Kalau chi-square, logistik, Erlang, log logistik nggak ada. Paling dekat triangular. Ya, oke ya. Jadi itu caranya. Jadi Anda masih ada ini kalau Anda mau coba ya latihan dataset 3 ini
Anda masukkan ke EasyFit. Ya, setelah ini kita lanjutkan jam 11 dengan validasi model ya. Kita review statistiknya. Oke, saya stop ya.